Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kandang Bahari, channel yang memberikan informasi seputar peternakan. Baik teman-teman peternak dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang manfaat garam untuk ternak ruminansia. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus video selengkapnya. Baik teman-teman, garam ini adalah bahan yang mudah didapat, harganya terjangkau, namun manfaatnya sangat banyak untuk ternak ruminansia, contohnya seperti kambing dan domba. Nah tentunya garam ini banyak digunakan oleh para peternak, yaitu salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada ternak-ternak ruminansia. Nah sebenarnya manfaat garam ini ada yang lebih penting lagi ya teman-teman, namun ini memang jarang diketahui oleh para peternak, terutama peternak pemula, karena memang materi tentang manfaat garam ini ya jarang dibahas secara detail. Kalaupun dibahas memang banyak hanya untuk ini ya, bahwasanya garam ini memang dibutuhkan oleh kambing ataupun domba, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kalsium. Nah nanti dalam kesempatan kali ini kami akan membahas lebih detail lagi tentang manfaat garam ini ya teman-teman. Jadi garam ini mengandung beberapa mineral yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ternak kita ya teman-teman, yaitu ternak ruminansia seperti kambing ataupun domba. Nah seperti ini ya bentuknya teman-teman. Jadi untuk garam yang akan digunakan untuk campuran pakan ternak kita ataupun yang akan digunakan sebagai garam jilat, teman-teman bisa menggunakan garam grosok, yaitu garam yang berasal dari petani garam, ataupun bisa menggunakan garam ternak yang banyak dijual di toko-toko ternak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membelinya di toko-toko ternak tersebut. Nah pada umumnya para peternak menggunakan garam ini, yaitu salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada ternak-ternak ruminansia. Namun dibalik itu sebenarnya masih banyak manfaat yang tidak kalah jauh pentingnya ya teman-teman, yaitu bahwasanya mineral itu memang sangat dibutuhkan untuk ternak ruminansia. Jadi tanpa adanya mineral pada ternak ruminansia, maka itu sebenarnya vitamin tidak akan berfungsi dengan sempurna ya teman-teman. Karena salah satu fungsi mineral itu adalah ini ya, untuk membantu pembentukan vitamin dalam tubuh ternak, dan juga membantu untuk memaksimalkan fungsi vitamin pada tubuh ternak tersebut. Kami rasa alangkah sayangnya jika pemberian vitamin pada ternak-ternak kita itu sudah maksimal, namun kebutuhan mineralnya itu tidak kita penuhi. Jadi di sini mungkin sebagai ini ya, informasi bagi kita semua, bahwasanya untuk ternak-ternak kita itu ya selain vitamin, maka mineral ini juga memang harus ini ya kita sediakan atau kita berikan. Nah jadi dalam kesempatan kali ini selain kita membahas manfaat dari mineral ini, tentunya kita juga harus mengetahui bahwasanya kelebihan garam ini pada ternak ruminansia itu juga ini ya bisa berdampak buruk ya teman-teman. Nah biasanya itu jika kelebihan garam ini bisa menyebabkan ternak kita itu menjadi keropos tulang, sehingga bisa terjadi ini ya seperti kelumpuhan. Nah makanya terkadang ada
teman-teman peternak yang sharing-sharing ke kita juga. Mereka menceritakan bahwasanya kenapa kok ternaknya terjadi kelumpuhan, terutama ini ya setelah melahirkan bagi induk-induk domba ataupun kambing. Padahal di kandang teman-teman tersebut sudah disediakan garam, ataupun mungkin ini ya penyajiannya yang salah ya teman-teman, karena tidak kita pungkiri masih banyak peternak-peternak yang memberikan garam ini kepada ternaknya, yaitu dicampurkan di ini ya di air minum ataupun pada komboran. Nah, kenapa hal tersebut ini ya tidak kami sarankan? Dikarenakan jika garam ini atau kebutuhan mineralnya kita berikan secara langsung seperti dicampur pada minuman ataupun dicampur kepada ini ya pembuatan pakan, tentunya hal ini ya tidak bisa terukur kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh ternak kita tersebut, sehingga berapapun yang kita berikan tentu itu akan diminum ataupun dimakan oleh ternak kita, sehingga bisa saja terjadi kelebihan mineral pada ini ya pada ternak kita. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak baik ya teman-teman. Ya termasuk seperti kelebihan garam ini. Jadi untuk cara pemberiannya yang kami sarankan yaitu kita sebaiknya menyediakan pada ini ya pada suatu wadah. Bisa teman-teman menggunakan tempurung kelapa ataupun bisa menggunakan bambu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti kita akan beritahu cara menggunakannya. Selain juga kita boleh juga mencampurnya ke dalam rangsum pakan. Namun yang menjadi catatan penting, bila kita memberikan garam ini pada rangsum pakan, itu semuanya harus terukur ya teman-teman. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Nah, tentu nanti ada teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, jika tidak banyak diberikan garam, seandainya kurang, kebutuhan mineralnya bagaimana? Nah, itulah fungsinya kita berikan garam jilat ya teman-teman. Nah, itu istilahnya kita sebut garam jilat, yaitu garam yang kita sediakan di kandang, yang kita tempatkan pada suatu wadah. Bisa berupa wadah ini ya, bambu seperti ini, ataupun pada tempurung kelapa. Nah, jika teman-teman sudah memberikan ini ya, garam ataupun mineral dengan ukuran yang tentunya terukur pada rangsum pakan, maka itu insya Allah kambing ataupun domba kita ini ya akan tercukupi kebutuhan mineralnya. Jadi ini ya teman-teman, kita akan coba masukkan ke dalam wadah ini. Nah, ini wadah bambu yang sengaja kami buat, yaitu untuk wadah garam jilat. Nah, bambu yang sudah kita isi garam ini biasanya itu kita akan letakkan di kandang-kandang kita. Jadi kegunaannya adalah ketika ternak kita nanti membutuhkan kalsium, maka dia akan menjilat bambu ini yang berisikan garam ini sesuai ini ya yang dia butuhkan. Jadi apabila dia sudah merasa cukup, maka dia akan berhenti, dan ketika dia merasa butuh mineral, maka dia akan menjilat garam jilat ini. Nah, cara pemberiannya bagaimana? Nah, cara pemberiannya sangat gampang ya teman-teman. Jadi kita sediakan wadah yang sudah siap seperti ini. Nah, ini juga pembuatannya sangat gampang. Ini bambu yang kita potong seukuran berapa ini ya, kurang lebih sekitar 35 cm atau 37 cm panjangnya ini ya teman-teman, kurang lebih sekitar 35 cm atau 37 cm. Kemudian bagian bawahnya ini kita potong seperti ini, jadi ini tidak berlubang ya teman-teman. Jadi
seperti ini, dia empat seperti ini. Kemudian di bagian atasnya ini, nah ini kita potong seperti ini, jadi berlubang. Nah ini adalah untuk tempat memasukkan garam nantinya. Pada wadah ini jangan lupa nanti dibuatkan lubangnya ya teman-teman. Jadi seperti ini di bagian tengah ada lubangnya, dan ini kita gergaji ya teman-teman. Kita buat guratan seperti ini, namun guratan ini tidak tembus sampai ke bagian dalam, kurang lebih hanya setengah saja. Kemudian di bagian tengahnya kita buatkan lubang, satu lubang seperti ini. Kemudian di sisi sebelahnya juga kita buat juga seperti itu. Nah ini guratannya kita buat. Nah ini kita gergaji, tidak tembus sampai ke dalam. Kemudian kita buat lubang juga seperti ini. Nah ini mungkin nampak ya teman-teman. Nah ini lubangnya. Nah kemudian jaraknya dari ini ya, dari tempat penyumbatan ini berapa? Nah ini di sini kami jaraknya kami buat kurang lebih sekitar 1 inci ya teman-teman. Jadi ini jaraknya sekitar 1 inci. Nah ini langsung saja kita isi garamnya ya teman-teman. Nah ini kita isikan. Jadi untuk pengisiannya cukup setinggi ini saja ya teman-teman. Jadi yang penting dia lewat dari lubang ini. Jadi ini lubang segini, ini kurang lebih kita isi segini saja sudah cukup. Kita isikan ini. Nah ini sudah cukup ya teman-teman, kurang lebih seperti ini, setinggi ini. Nah ini sudah siap untuk kita gantungkan di kandang kita. Nah wadah garam ini setelah kita pasangkan di kandang, nanti jangan lupa kita berikan air sedikit ya teman-teman. Jadi kita tuangkan air melalui atas ini secukupnya saja, yaitu bertujuan agar garamnya larut, kemudian ada yang keluar sedikit ya teman-teman, sehingga nanti bisa dijilat oleh ternak kita. Nah jumlah airnya tidak perlu terlalu banyak. Jadi kalau kita menggunakan gelas seperti ini kurang lebih hanya sekitar 1/4 saja ya teman-teman airnya. Nah ini langsung saja kita masukkan ke dalam wadah garam ini seperti ini. Nah ini berarti di dalamnya sudah ada airnya teman-teman. Jika kita miringkan, biasanya itu airnya akan keluar. Nah ini kita akan coba. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini kelihatan airnya keluar, sehingga akan mempercepat proses ini ya, pelarutan garam tersebut. Nah wadah ini tentunya nanti lama-kelamaan akan menjadi ini ya, akan menjadi asin juga, dikarenakan endapan air garam ini. Sehingga setelah diberikan air ini, untuk berikutnya teman-teman bisa memberikannya dalam jangka waktu 2 kali dalam 1 minggu. Dan biasanya wadah garam ini setiap pagi itu akan ini ya, akan mengembun. Dan biasanya itu nanti akan keluar embun di wadah ini. Sehingga tanpa diberikan air pun wadah garam ini sudah terasa asin ya teman-teman. Nah cara untuk meletakkan wadah garamnya di kandang seperti ini ya teman-teman. Jadi wadahnya ini kita gantungkan seperti ini. Nah bagian atasnya ini kita ikatkan, bisa dengan menggunakan kawat seperti ini, atau bisa juga menggunakan tali untuk gantungannya ini ya teman-teman. Nah bagian atasnya kita ikatkan pada tiang atau pada paku seperti ini. Nah seperti ini. Baru ini kita joinkan di kawat yang sudah kita buat pada wadah garam ini. Nah seperti ini.
Kita gantungkan posisinya bisa di sudut kandang seperti ini. Yang intinya agar kambing atau domba kita itu bisa menjangkaunya ya teman-teman. Jadi untuk jarak bagian bawah ini, wadah garam ini sampai lantai, itu jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah ya teman-teman. Yang penting domba atau kambing kita harus bisa menjangkaunya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu bahwasanya garam ini mengandung banyak mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ternak kita ya teman-teman. Dikarenakan garam ini juga mengandung kalsium, maka salah satu tujuan pemberian garam ini pada ternak kita yaitu untuk memenuhi kebutuhan kalsium yang dibutuhkan oleh ternak kita. Kemudian yang kedua, garam ini tentunya masih banyak mengandung mineral-mineral yang lainnya, seperti yang sudah tadi kami sebutkan, bahwasanya tanpa adanya mineral pada ternak ruminansia, maka vitamin tidak akan berfungsi dengan sempurna ya teman-teman. Salah satu fungsi dari mineral ini adalah untuk membantu pembentukan vitamin dalam tubuh ternak kita. Kemudian mineral ini juga untuk membantu tubuh ternak untuk memaksimalkan fungsi vitamin tersebut. Jadi bagi teman-teman sudah selayaknya untuk menyediakan garam ini di kandang-kandang ternak kita. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, cara pemberian garam ini bisa dicampurkan pada ransum pakan, tentunya dalam jumlah yang terukur ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita sediakan di wadah seperti ini, yaitu sebagai garam jilat. Nah, tentunya nantinya jika ternak kita membutuhkan mineral, tentu dia akan menjilat wadah ini. Nah, berikutnya untuk pemberian yang mungkin tidak kami rekomendasikan, yaitu pemberian yang dicampur langsung kepada minuman atau pakan ternak yang secara berlebihan ya teman-teman. Karena nanti bukannya berdampak baik, malah nanti bisa berdampak buruk terhadap ternak kita. Ya contohnya biasanya ternak yang kelebihan garam ini bisa juga terjadi keropos tulang dan mengakibatkan kelumpuhan. Nah, kemudian apa sih dampak buruk jika ternak-ternak kita itu tidak kita berikan garam ataupun mineral? Nah, biasanya itu yang umumnya akan terjadi kelumpuhan ya teman-teman. Nah, itu biasanya pada induk-induk domba yang setelah melahirkan, itu jika memang kekurangan kalsium ataupun mineral yang lainnya, itu biasanya akan susah berdiri, bahkan bisa tingkat keparahannya bisa sampai mengakibatkan kelumpuhan. Nah, mungkin sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Semoga saja apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi kami dan tentunya bagi teman-teman peternak sekalian. Baik teman-teman, mungkin demikian saja pembahasan kita kali ini. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Sehingga apabila nanti ada video-video terbaru dari kami, tentunya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.